Dan juga terakhir nih ada klinik Istitoah Haji untuk melengkapi medical check up sebelumnya untuk persiapan berangkat haji termasuk dengan vaksinasinya ya. Betul dokter. Di Jawa Barat kita yang pertama ya? Iya betul. Jadi kemarin kita baru saja di visitasi atau dibimbing oleh Dinas Kesehatan Provinsi, satu-satunya rumah sakit di Jawa Barat yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan tradisional seperti akupuntur, kemudian juga hipnoterapi, kan? Berkesinambungan dengan layanan gizi. Coming soon kita akan reopen ya. Dulu kita sudah punya alat hiperbarik, kita akan reopen hiperbarik segera supaya bisa jangan nunggu sampai sakit deh. Tentu beda karena kita punya dokter spesialis yang pastinya mumpuni. Kedua alatnya nih Mbak. Di Bogor ini baru satu dok. Alatnya itu baru Pico namanya, Pico Laser itu baru ada di RSUD Cibinong. Tercanggih kayaknya tuh ya. Tercanggih ya. Jadi dengan harga ekonomis dok tentunya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Anissa Handayani dalam program Tribun Talks. Nah, tentunya hari ini saya tidak sendiri nih, sudah ada dua dokter cantik yang menemani kita. Sudah ada Direktur RSUD Cibinong, Dr. Yuki Meistisia. Halo dokter. Hai. Dan sudah ada Dr. Martina Sari, selaku Kepala Instalasi VIP Azalea. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabarnya nih dokter-dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, Dr. Yuki ini adalah Direktur RSUD Cibinong yang telah menjabat sejak tahun 2022 ya dokter ya? Siap. Kurang lebih sudah 2 tahun ya dok berarti menjabat? 1 tahun 7 bulan tapi iyalah mendekati 2 tahun ya. Mendekati ya dok ya. Nah kalau untuk mengabdinya sendiri udah berapa tahun dok? Boleh diceritain sedikit nih kepada Tribuners di rumah bisa sampai di titik ini di posisi Direktur RSUD Cibinong nih bagaimana perjalanannya? Oke, kalau dari segi karir sebagai dokter kurang lebih udah 20 tahun. Kelihatan banget tuanya ya berarti ya. Enggak sih, Jadi masih kelihatan seumuran lah. Alhamdulillah ya 17 tahun jalan soalnya. Jadi 20 tahun lebih mulai dari jadi dokter jaga IGD ya, seperti biasalah kita kalau baru lulus seperti itu, bertugas di Rumah Sakit Ciawi, kemudian ya ditugaskan terakhir selama setahun lebih di Rumah Sakit Cibinong. Seperti itu kurang lebih. Sudah lama berarti pengalamannya udah banyak makan asam garam ibaratnya ya dok ya? Iya, asam garam dan lain-lainnya ya. Kalau asam garam kembung nanti. Siap. Kalau dokter Sari sendiri sudah berapa lama sebagai kepala instalasi VIP di Azalea ini? Saya sebagai kepala VIP itu sudah dari tahun 2020, tapi memang di Cibinongnya itu sejak tahun 2008, seperti itu Mbak. Tapi Azalea ini berdirinya baru kah atau memang sudah lama? Sudah lama, di 2018 diresmikan sebagai pavilion eksekutif, tapi memang waktu itu kita terhambat dengan pandemi ya di 2020 dan sekarang mulai aktif lagi seperti itu. Berarti sempat terhambat juga? Iya, betul. Baik, nah ngomong-ngomong soal kesehatan, dokter ini dari kecil kah memang sudah berminat di bidang kesehatan atau bagaimana dok? Wah, pertanyaan unik nih. Ini sih mohon maaf nih kepada kru Tribun ya. Sebenarnya saya nggak pengen jadi dokter, pengen jadi jurnalis gimana? Betul, tapi ini betul. Jadi saya punya hobi menulis Mbak dari dulu gitu. Apa aja novel segala macam. Nah tapi di SMA biasalah yang namanya di keluarga saya tuh kalau nggak jadi dokter nggak diajak arisan nanti ya. Jadi ya terpaksa kita harus mengikuti arahan dan bimbingan orang tua. Jadi tapi itu takdir ya. Semua saya percaya adalah takdir Allah. Jadi kenapa saya mengambil profesi dokter? Pertama karena takdir Allah, kedua kemudian dalam perjalanan saya menyadari dokter itu adalah alhamdulillah ya profesi yang bisa menolong orang banyak. Mudah-mudahan itu
yang menjadi motivasi saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Luar gitu. biasa. Nah kan biasanya anak-anak kecil kalau ditanya cita-citanya apa gitu Iya. kan, semua umum ya, dokter, polisi. Aku kira tuh dokter memang dari kecil cita-citanya pengen jadi dokter gitu. Saya malah pengen jadi jurnalis kayak Mbak. Out of the box ya, tapi betul itu. Tapi ya apapun ya profesi Iya, menurut saya keren semualah. Kalau anak mungkin cita-cita kayak gitu karena ngeliat di TV ya. Berarti memang ada hobi lain nih selain di dunia kesehatan, hobinya itu menulis ya dok ya? Ya, untuk bagi saya pribadi ya, menulis itu suatu hal yang hiburan ya, relaksasi dari hiruk pikukan keseharian itu menulis tentunya. Agak aneh ya, tapi ya itu kenyataannya. Kegiatannya setiap weekend atau gimana dok dilakuinnya? Di waktu senggang aja? Ya, karena saya udah lama tidak menulis fiksi ya, jadi agak sulit mungkin dengan kesibukan saya kan kalau menulis fiksi itu harus mungkin di tempat yang tenang, mencari inspirasi. Jadi saya lebih karena pendidikan saya udah ambil S3 juga, jadi lebih kepada seperti menyusun buku populer atau semi ilmiah begitu. Berarti sudah ada karyanya dong ya dok? Alhamdulillah sih ada beberapa. Ya nanti kapan-kapan mungkin bisa launching buku berikutnya ya. Boleh. Ya, siap. Nah kalau dokter sendiri kegiatan di luar profesinya nih apa? Kebetulan saya lagi suka jalan, Mbak. Jalan, jadi setiap Sabtu Minggu biasanya Jalan santai gitu jalan ya? santai aja ya. Itu lagi suka banget gitu ya. Kayaknya kalau nggak jalan di Sabtu Minggu kok ada yang kurang. Jadi memang disempetin pagi tuh Sabtu Minggu jalan sih, itu aja. Untuk sehat apa lari dong? Apa lari dari kenyataan? Luar biasa. Itu mempromosikan hidup sehat loh, hebat ya kan jalan. Harus berapa lama dok dari segi kesehatan? 10.000 10.000 langkah sekitar 5 kilo. Jadi kalau keliling Kebon Raya itu 4,7, jadi ditambahin dikit lah. Jadi pas 5 kilo dok. Masya Ya. Allah, luar biasa keren. Sesuai berarti ya. Suka ikut event-event gitu ya dok? Event belum sih, karena paling sedikit itu 10 kilo. Jadi saya harus latihan dulu mbak, gitu. Semangat. Ya. Oke baik dokter Yuki ini kan sudah hampir 2 tahun ya menjadi Direktur RSUD Cibinong. Nah, ada fasilitas apa aja sih dari awal menjabat sampai sekarang nih? Ya, alhamdulillah sih saya hadir di Rumah Sakit Cibinong yang memang sudah luar biasa ya. Dokter spesialisnya lengkap, punya subspesialis, tempat tidurnya terbanyak 530 lebih. Wah, luar biasa. Jadi pada prinsipnya saya mencoba mengembangkan menuju pelayanan subspesialistik dan spesialistik, tidak hanya dari pelayanan yang dasar ataupun rujukan seperti biasa, tetapi kita juga mencoba sampai level-level di wellness, artinya tidak hanya orang sakit yang kita layani ya, tapi juga kita coba buka layanan medical check up yang lebih lengkap, kemudian juga ada hipnoterapi di dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dan juga terakhir nih ada klinik istitoah haji untuk melengkapi medical check up sebelumnya untuk persiapan berangkat haji, termasuk dengan vaksinasinya ya. Betul dokter. Ya. Kemudian juga rekan-rekan sejawat di bidang obstin misalnya, kebidanan dan kandungan ya, gitu ya. Betul dokter. Kita mulai kembangkan pelayanan untuk ibu hamil berupa klinik kesehatan wanita. Jadi memang klaster pelayanan sudah tersendiri khusus untuk ibu-ibu gitu. Wah, ya, menarik kesehatan wanita ya gitu. Karena kita wanita kuat ya Mbak. Iya betul. Wanita hebat ya kan? Apalagi di usia-usia sekarang, aku nih terutama. Nah dok, tadi sempat di-spill klinik istitoah haji. Nah, boleh nggak sih dijelasin ke Tribuners itu tuh klinik itu tuh program seperti apa? Kayaknya di sebelah aku nih paling pas nyelesin. Boleh. Siap dok. Jadi klinik istitoah itu adalah klinik untuk mempersiapkan gitu ya dok ya, mempersiapkan sebelum keberangkatan. Karena banyak kan
jemaah tuh datang untuk MCU, bentar lagi mau berangkat nih. Ketika mau berangkat, waduh saya hipertensi, tekanan darahnya tinggi, atau aduh saya gulanya tinggi. Nah dengan klinik yang kita akan buat ini dokter, idenya dokter Yuki itu banyak Mbak. Jadi saya boleh dibilang memang berlari dari kenyataan. Jadi pagi Sabtu Minggu tuh saya lari di luar rumah sakit. Nah jadi kita mempersiapkan sekitar 3 bulan para jemaah untuk mempersiapkan kesehatannya, seperti itu sih kurang lebih. Kurang lebih seperti itu, karena mungkin bisa saya tambahkan ya, bahwa kita tuh kan ibadah haji ataupun umroh itu tidak hanya sekedar ibadah, maksudnya kita persiapan untuk dalam ibadahnya ya, tetapi kita juga perlu fisik yang sehat. Dari diri kitanya sendiri. Fisik yang sehat, karena nanti itu di sana kan tentu dengan cuaca yang ekstrim, kemudian juga berjalan atau melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan. Oleh sebab itu dokter-dokter kami ini punya tim lengkap. Jadi alangkah baiknya walaupun itu ibadah umroh seperti terlihat biasa ya, tapi tentu dengan persiapan yang lebih matang, umroh dan haji, insya Allah di sana ibadahnya lebih khusyuk kan gitu ya, tidak terganggu kesehatannya. Dan juga ada vaksin kan yang biasanya harus kita persiapkan ya. Betul, ya. Persyaratan untuk ibadah umroh dan haji sudah diberlakukan kembali vaksin meningitis, sehingga bisa dilaksanakan di rumah sakit Cibinong sekaligus dengan sertifikat buku kuning kalau yang masyarakat biasa kenal seperti itu. Oke, baik dok. Nah itu selama 3 bulan pesertanya rutin atau gimana untuk tergantung check up? kondisi ya, tergantung kondisinya. Kan tentu setiap orang berbeda-beda ya. Tetapi itu yang kita upayakan minimal 3 bulan tuh kita melaksanakan tadi ya, medical check up. Kalau ada problem, maaf nih, darah tinggi atau diabetes bisa kita atasi gitu. Kemudian kita punya Yankestrat, jadi pelayanan kesehatan tradisional nih. Di Jawa Barat kita yang pertama ya? Iya betul. Jadi kemarin kita baru saja di visitasi atau dibimbing oleh Dinas Kesehatan Provinsi, satu-satunya rumah sakit di Jawa Barat yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan tradisional seperti akupuntur, kemudian juga hipnoterapi, kan? Berkesinambungan dengan layanan gizi. Coming soon kita akan reopen ya. Dulu kita sudah punya alat hiperbarik, kita akan reopen hiperbarik segera supaya bisa jangan nunggu sampai sakit deh. Betul. Ya kan? Karena sakit terus jadi semuanya repot ya, kalau keluarga. Kalau udah sakit malah lebih repot ya, gitu ya. Betul. Jadi kita motonya hari ini bagaimana kita tetap sehat dan produktif ya, serta ceria dan gembira. Satu lagi dok yang di-spill, lagi kecantikan Mbak. Nah, klinik kecantikan. Gitu. Aku udah penasaran banget. Klinik kecantikan di RSUD Cibinong ini apa sih bedanya dengan klinik kecantikan di yang lainnya gitu? Tentu beda ya dok, dibantu jawab nih dok. Iya, emang tugas dokter Sari nih kayaknya jawab, biar nggak cuma aku doang bosen kayaknya nanti. Tentu beda, karena kita punya dokter spesialis yang pastinya mumpuni. Kedua alatnya nih Mbak, di Bogor ini baru satu dok, alatnya itu baru Pico namanya, Pico laser itu baru ada di RSUD Cibinong. Tercanggih kayaknya tuh ya. Tercanggih, ya. Jadi dengan harga ekonomis dok, tentunya gitu loh. Betul. Maksudnya dengan alat yang canggih, tenaga yang mumpuni, tapi dengan biaya yang terjangkau. Ada diskon nggak dokter Sari? Ada diskon. Kita memang kemarin soft opening, grand opening ada diskon dok. Jadi diskon, silakan mbak-mbak ajak teman-temannya untuk berkunjung ya. Nggak kalah kok sama klinik kecantikan lain. Jadi itu mungkin Mbak yang perlu kami sampaikan hari ini ya. Kalau dulu orang datang ke RSUD kayaknya waduh ribet gitu ya. Tapi enggak deh, coba deh datang ke Pavilion Azalea ke RSUD Cibinong, atmosfernya akan berbeda gitu. Berarti Pavilion Azalea dengan RSUD itu berdekatan atau gimana? Oh, kita satu lingkungan. Ya, tapi karena di situ ada pelayanan khusus ya. Dan untuk kalau kecantikan dan Yankestrat mungkin tidak ada asuransi ya, tetapi untuk pelayanan klinik eksekutifnya sendiri ya, ada asuransi tetap. Bisa memakai asuransi. Ya. Kalau treatmentnya sendiri
seperti klinik-klinik kecantikan pada umumnya, Dok? Atau Iya, ada iya, treatment-treatment sama beda seperti gitu? misalnya ada filling gitu, sama Mbak, sama seperti Ya, itu. kapan-kapan main lah Tribun Iya. kayaknya. Boleh. Langsung cek on the spot ya. Ya, betul. Nah, tantangannya sendiri nih untuk membangun pelayanan-pelayanan, fasilitas-fasilitas yang ada saat ini di RSUD Cibinong maupun di Azalea itu apa nih, Dok? Pasti kan banyak ya, Dok, tantangan yang udah dihadapin. Apalagi dokter ini termasuk yang melesat gitu ya, cepat Iya. larinya. Ya, tantangannya tentu kita harus menangkap amanat dari Kementerian Kesehatan bahwa rumah sakit khususnya RSUD ya harus melakukan transformasi pelayanan. Jadi tidak hanya kita harus mengembangkan pelayanan ya sesuai dengan layanan prioritas itu ya. Jadi kita ada tuh 10 layanan prioritas yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit Cibinong. Kanker, stroke, jantung, kemudian uronefrologi, kemudian juga diabetes, TB, MDR. TB respirasi ya, kemudian ibu dan anak dan sebagainya itu kita juga harus merubah di saat dunia sudah berubah ya, kita harus mempermudah aksesibilitas ya. Makanya waktu tahun lalu ingat banget aku sampaikan kita punya pelayanan home care ya, jadi hospital without wall, mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan berikutnya juga kita tidak berhenti meningkatkan layanan untuk BPJS. Jadi kita sudah terintegrasi dengan layanan JKN Mobile. Jadi tidak perlu datang pagi-pagi, cukup registrasi di JKN Mobile untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Cibinong. Sudah dipermudah. Ya, kami bahkan kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari BPJS untuk rumah sakit dengan performa terbaik. Wah, Jadi luar itu bagian-bagian yang tantangan ya. Jadi kita nggak boleh tuh kalah dengan digitalisasi sekarang. Dan berikutnya, tantangan berikutnya adalah transformasi sumber daya manusia. Sumber daya manusia kesehatan itu kita ketahui ya sangat kurang jumlahnya dan juga distribusinya. Betul. Nah, disitulah kami mengambil peran. Kami adalah rumah sakit ketiga di Jawa Barat yang terakreditasi atau tersertifikasi sebagai institusi diklat kesehatan khususnya dengan akreditasi A. Jadi ke depan mungkin kita bisa kolaborasi Mbak supaya kita bisa reach out ya, meningkatkan pendidikan berkelanjutan bagi profesi dokter, perawat dan lain-lain. Karena kami rumah sakit pendidikan Mbak. Jadi itulah tantangan yang harus kami hadapi ya. Tidak hanya pelayanan tapi juga kita harus mendukung generasi penerus bangsa khususnya tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Betul, setuju Di banget. area digital kan begitu ya. Mungkin kita diklatnya ada di Rumah Sakit Cibinong, tapi dengan metode hybrid atau metode online kita bisa meraih semua dokter atau paramedik Di seluruh Indonesia. di seluruh Indonesia. tentunya. Iya, siap. Oke, baik, Dok. Nah, ngomong-ngomong soal BPJS nih tadi. Nah, fasilitas-fasilitas yang baru itu bisa bisa membayar pakai BPJS atau gimana, Dok? Untuk tadi klinik kecantikan memang dia tidak tercover oleh asuransi. Tidak hanya BPJS, memang semua asuransi tidak bisa. mengcover ya kan. Cover. Begitu juga dengan klinik haji karena dia pelayanan. Tetapi untuk layanan BPJS kami cukup komplit. Layanan jantung kami komplit, kemudian juga layanan untuk diabetes dan Iya, lain-lain semuanya sudah bisa dimanfaatkan, cukup lengkap Mbak gitu. Dan mungkin program nasional nih aku harus infokan juga Mbak, klinik stunting ya, Iya. ya kan? Nah, Iya, ini betul, nih. Dok. Jadi kita juga punya peran dalam program pemerintah di Kabupaten Bogor kan sekarang sudah semua warga mendapatkan BPJS dalam hal universal health coverage ya. Jadi jangan takut dan itu silahkan kalau ada masalah berobat ke Rumah Sakit Cibinong, nggak usah khawatir tentang pembiayaan untuk warga Kabupaten Bogor karena kita sudah terintegrasi dengan UHC. Oke, berarti ini termasuk
ke pelayanan istitoah haji juga. Tadi untuk istitoah haji itu tadi ya umroh dan haji itu tidak, karena memang asuransi manapun tidak cuma BPJS, semua asuransi juga tidak mengcover itu, karena itu kan adalah bagian dari ibadah ibadah kita ya, tidak tercover oleh insurance. Vaksin haji juga cukup lengkap ya? Ya, cukup lengkap, ada meningitis dengan tadi sertifikat buku kuningnya, dan itu memang kita bisa laksanakan cukup lengkap. Jadi memang untuk haji dan umroh kita sudah siap menerima jemaah. Iya. Gitu, Kliniknya juga ini apa istilah zaman sekarang cozy ya? Iya. Homey gitu ya, nggak kayak di rumah sakit. Boleh lah, silakan berkunjung. Kalau untuk digitalisasi nih, Rumah Sakit RSUD ini segimana update-nya sih untuk mengikuti digitalisasi sekarang? Ya, itu tadi. Pertama kita kalau untuk layanan BPJS kami sudah terintegrasi dengan JKN Mobile sehingga tidak sulit lagi ya untuk registrasi. Dan kami punya layanan gawat darurat ya, ambulans, kemudian rujukan yang sudah terintegrasi petugas kami dengan Comment Center 112 Diskominfo Kabupaten Bogor 24 jam. Jadi kalau ada kegawat daruratan di wilayah Kabupaten Bogor dimanapun, tim emergency kami bisa turun. Gitu. Jadi tinggal ada telepon saja ke 112. Siap itu, sedia berarti. Ya, 24 jam. Itu cara kami ya dalam hal digitalisasi mendukung Kabupaten Bogor sebagai smart city. Begitu juga telekonsultasi. Betul. Untuk cager kita juga punya sulit datang ke rumah sakit, maka kita bisa gunakan fasilitas telekonsultasi Iya, betul. sesuai dengan jadwal praktik yang ada. Gitu. Oke baik dok. Nah ngomong-ngomong soal cager ini salah satu pelayanan kah atau kayak gimana dok? Ya, itu adalah inovasi pelayanan kami tadi, bahwa itu adalah tim rujukan home care dan juga emergency response untuk melayani masyarakat yang tidak hanya di rumah sakit. Jadi kami reaching out untuk komunitas ya. Misalnya tadi ada kejadian gawat darurat, tim cager yang kami sebut cager ya. Cager itu kan bahasa Sunda artinya cager sembuh ya, Iya, sembuh ya. Ya gitu. Jadi ada kejadian gawat darurat, kita bisa menjadi respon cepat. Kemudian juga kalau event olahraga ya. Iya, olahraga yang sudah sering olahraga. Event olahraga, tim medis kami juga bisa turun untuk mendampingi tadi ya atlet ataupun event-event misalnya event musik. Ya sebagai tim kesehatan. Selain memang tugas kami jika ada VVIP atau VIP datang ke wilayah Kabupaten Bogor, kami yang bertugas. Kurang lebih seperti itu Mbak, dan ada nomor teleponnya mungkin nanti bisa ditayangkan untuk call center cager. Luar biasa, memang sangat diperlukan ya tim-tim seperti yang siap sedia seperti itu ya dok. Iya. Nah berbicara tentang diklat ya dok. Ya. Nah diklat itu tuh untuk seluruh dokter se-Indonesia. Ini berbayar atau free? Nah, tentu itu ada event-eventnya. Jadi saat ada yang saat berbayar, ada juga yang free kami berikan. Kalaupun berbayar nggak mahal kok. Tentu kita kan punya tarif yang sangat bersahabat karena tujuan kami sebagai rumah sakit daerah memiliki misi ya. Kami memang harus menjadi rumah sakit pendidikan yang bisa tadi ya, selain memberikan pelayanan juga memberikan pendidikan berkelanjutan untuk tidak hanya dokter tapi para medis, kemudian tenaga kesehatan lain ya. Betul. Menyusul misalnya bidan, gizi ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan Rumah Sakit Cibinong bisa memberikan manfaat yang lebih luas ya kan, seperti itu. Amin. Nah, fasilitas yang tadi sudah disebutkan ya, ada klinik kecantikan, Yankestrat, ini sudah berjalan kah dok? Dan sudah. Peminatnya cukup banyak. Cukup banyak. Makanya jangan lupa ada nanti dikasih nomor call centernya nih supaya bisa dengan perjanjian ya. Iya, betul. Terutama di weekend itu juga cukup padat sekarang. Cukup padat ya. Dan tadi jangan lupa kami juga melayani yang terbaik buat pelayanan BPJS. Bisa di remind mungkin ya, jangan lupa gunakan JKN Mobile, gak usah pusing karena
lebih cepat, mudah, dan tidak perlu antri panjang. Oke, baik dok. Nah, tapi bagaimana nih dokter memastikan kalau misalnya pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik nih? Apakah memang ada kayak seperti kuesioner Oh ya, gitu? oh ya, ada nih namanya kalau datang ke rumah sakit Cibinong akan lihat nih ada banner-banner, Lapor. ada banner lapor Cin, ya, lapor Cin ya. Iya. Unik banget ya namanya. Iya, lapor Cin gitu. Jika ada keluhan, saran atau apapun silahkan disampaikan. Mungkin bisa ditayangkan di nomornya juga supaya kami tentu di level pimpinan bisa segera mengevaluasi. Dan kami punya information center, punya duta pelayanan prima, punya duta JKN ya, betul. yang setiap hari itu berada di pelayanan langsung, bisa memberikan informasi kepada masyarakat gitu. Jadi itu tadi cara-cara ya untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan dengan baik ya. Kalau program sosialisasi untuk terjun langsung ke masyarakatnya ada dok? Oh ada. 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 Kami tadi punya namanya instalasi promosi kesehatan rumah sakit. Kami juga tahun lalu dapat penghargaan untuk itu di Jawa Barat. Kami terjun langsung misalnya mengadakan inovasi yang sekarang nih namanya Teh City. Iya. Jadi juga kelas ya, oh ya, Iya. kelas untuk para diabetisi. Setiap Sabtu kami adakan senam. Ya. Untuk masyarakat, senam diabet, kemudian komunitas yang bergabung dalam tadi ya kelompok diabet itu diberikan edukasi. Nanti kalau semuanya sudah materi sudah disampaikan, Iya, betul. kemudian kita lihat progresnya tercapai, lulus tuh. Jadi lulus dari sekolah, kita buat seperti itu. Kemudian juga komunitas apa nih dok kemarin kita Jantung juga. jantung Iya, ya, betul. ya. Jantung. Bersama dengan Yayasan Jantung Indonesia cabang Kabupaten Bogor, kami mengadakan senam jantung sehat. Kemarin tanggal berapa ya? Pertengahan bulan. Nanti tanggal 3 ya. Oh ya, sekalian nih mengundang mungkin tanggal 3 Agustus dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Hari kemerdekaan. Yes, ya, Dok? Hari Ya, Kemerdekaan. Dress code-nya merah putih gitu ya. Kami akan mengadakan senam jantung sehat di rest area Puncak. Jadi dan itu terbuka untuk umum. Bagaimana cara kami terjun langsung ke masyarakat supaya keberadaan kami sebagai rumah sakit rujukan regional ya, yang tidak hanya mengcover daerah di Kabupaten Bogor, tetapi juga Kabupaten Bogor sekitarnya itu terasa gitu. Udaranya sejuk, mudah-mudahan ayo kita ketemu nanti di rest area Puncak tanggal 3 Agustus. Luar biasa, Insya Allah. banyak sekali ya dok kegiatannya nih. Nah, balik lagi ke fasilitas yang tadi ada Yankestrad nih. Aku penasaran itu tuh fasilitas seperti apa sih dok Yankestrad? Ya, jadi pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Kalau dulu kita mengenal pengobatan tradisional seperti jamu-jamuan ya. Jadi banyak kan orang yang tidak mau minum obat dalam arti obat modern ya. Jadi kita bisa memberikan alternatif edukasi. Silakan datang ke klinik di Yankestrad untuk konsultasi mengenai obat herbal. Karena obat herbal tuh nggak boleh sembarangan. Mungkin masyarakat tidak tahu ya bahwa obat herbal, jamu-jamuan dirasakan aman ya. Padahal tidak semua obat herbal atau jamu tuh aman. Kita melakukan hal tersebut di rumah sakit untuk mengintegrasikan, Mbak. Jadi kita coba edukasi kalau memang sudah sakitnya sebuah hal yang kronis, misalnya diabetesnya ada kriteria tertentu, hipertensi tertentu, tidak boleh tuh semata-mata hanya minum obat herbal saja. Tetapi harus terukur dengan obat medis. Silahkan menggunakan obat fitofarmaka istilahnya ya, obat herbal yang sudah diakui dia sebagai ya itu nanti disitulah letak Yankestrad terintegrasi ini atau Yankestrad komplementer ya sekarang untuk melengkapi terapi medis. Jadi kami sangat tidak menyarankan ya apabila sudah punya problem penyakit yang spesifik dan khusus untuk tidak
menggunakan obat modern. Jadi letaknya terapi tradisional atau komplementer itu letaknya sebagai pelengkap. Itu pertama. Kemudian kedua, kita ingin lebih sehat lagi ya. Jadi ada konsultasi gizi di situ. Jadi gizi itu kan kayak saya nih problem obesitas itu adalah problem yang harus kita jaga. Kita jaga berat badan sebagai bagian dari pencegahan, misalnya penyakit jantung. Penyakit jantung tuh kan ada 3 nih penyebab utamanya ya. Betul. Pertama darah tinggi, kemudian juga kadar kolesterol yang tidak terkontrol, dan ketiga adalah berat badan atau lingkar pinggang. Jadi di Yankes terintegrasi ini edukasi klinik seperti itu yang kami hadirkan supaya orang semakin sehat dan orang yang sakit kronis bisa terbantu. Kemudian kita ada akupuntur. Nah itu akupuntur kami sudah diberikan oleh dokter yang tersertifikasi dan juga tenaga akupuntur yang memang sesuai kompetensinya. Bahkan tadi kami sampaikan kami dalam pembinaan langsung dari Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi cukup lengkap kan? Ya, ditambah sangat dengan lengkap, sangat hipnoterapi. Ya. Jadi zaman sekarang nih banyak galau, Iya. apa ya? Strawberry generation, sandwich generation. Wah, susah deh itu. Lebih baik konsultasi saja segala problematika kegalauan hidup Iya, ya dengan dokter spesialis kesehatan Kesehatan jiwa, jiwa. kami Iya. dengan tadi ya teknik-teknik hipnoterapi gitu. Sebentar lagi ada coming soon, tapi nggak boleh sekarang di spill-nya, mungkin sebulan lagi lah jadi tuh sebuah klinik adiksi ya. Jadi Iya. zaman sekarang nih kan boleh di spill dikit lah ya Mbak ya. Boleh, silakan. Klinik adiksi itu akan kami buat di Rumah Sakit Cibinong karena adiksi ini bisa luas ya, mulai dari zat, maaf ya, narkoba, kemudian juga rokok begitu ya. Tapi ada juga nih adiksi yang sekarang anak kecil nggak bisa lepas dari gadget, Iya, Wah, betul. iya. ya kan? Itu Betul, adiksi itu yang penting sampai banget. bisa ya mengganggu Belajar belajar. semuanya ya. Atau tadi ya ada adiksi terhadap gadget, game ya, Iya, games. game online sehingga mengganggu tumbuh kembang anak. Nah itu akan kami kembangkan di Rumah Sakit Cibinong coming soon. Itu hipnoterapi ya? Iya, Iya. salah satunya adalah melalui hipnoterapi. Sepertinya semua orang butuh deh, terutama Gen Z sekarang yang apa-apa Gen Z. stres gitu Iya. ya dok ya. Butuh healing gitu. Butuh healing lagi. Dan ternyata pengobatan modern dan tradisional ternyata bisa berjalan seiringan bahkan lebih Betul. bagus ya dok. Bisa, Bisa saling ya. melengkapi. Saling Tapi melengkapi. tadi ya kalau sudah penyakitnya memang dalam kategori sedang berat, butuh terapi jangka panjang, tidak boleh meninggalkan terapi medis, nggak boleh. Oke, baik, Dok. Nah, ini kan berbicara tentang rumah sakit. Nah, gak jarang di pikiran orang bahwa hanya orang yang sakitnya parah aja nih yang harus dilarikan ke rumah sakit nih. Itu menurut dokter mindset seperti itu tuh salah apa enggak? Dan bagaimana harus dibenarkan kalau salah? Nah, dok, salah ya. Salah, tapi membenarkannya ya nggak langsung membenarkan harus benar, tapi memang salah. Nah, tadi program-program yang layanan-layanan baru yang sudah kita launching, memang kita mau mulai orang datang ke rumah sakit itu sebagai preventif, sebagai pencegahan gitu loh. Jadi jangan sampai orang yang sudah datang ke rumah sakit memang jadinya sakitnya sakit keras semua. Jadi memang layanan-layanan yang diinovasi oleh RSUD Cibinong memang untuk pelayanan-pelayanan yang mulai dari preventif nih. Kita juga mau berperan di preventif ini bahwa rumah sakit tuh nggak harus orang yang sakit parah baru ke rumah sakit. Jadi seperti itu Mbak. Jadi memang salah. Nah ini makanya dengan adanya layanan-layanan ini kita coba untuk mulainya dari preventif ya dokter ya, seperti itu. Dan itu kami bedakan klasternya, jangan khawatir. Jadi kalau orang datang ke rumah sakit, aduh, bayangannya riuh ya gitu ya, bareng orang yang lagi kecelakaan Dan apa prosesnya segala lama macam juga. sakit ya, maksudnya ini enggak, memang kami khusus Klasternya beda. klaster Azalea ini ada klaster untuk yang preventif. Ada medical check up, tadi ya, ada yang Kesrat. gitu, ada klinik kecantikan. Jadi khusus Iya. memang yang tidak dalam kondisi sakit
sakit. Luar biasa, sangat lengkap ya dok ya. Alhamdulillah. Nah tadi kan udah lewat website ada, terus kalau lewat sosial medianya sendiri seperti apa nih dok sosial media Ada. dari RSUD Cibinong? Ya silakan follow ya, ada officialnya Instagram dan lain-lain, TikTok, dan segera nih coming soon partnership kita Biar makin gimana? Biar ini ya. makin keren nih kita ya. Iya. Udah kayaknya dua sejoli, cie. Ya, jadi Oke dok nih terakhir pesan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan. Oh ya, baik. Dokter Sari apa Iya. nih? Ya, Sari lah. Nah, Ya. Jadi pertama kali ya jangan takut ke rumah sakit, apalagi rumah sakit RSUD itu sudah tidak seperti gambaran rumah sakit RSUD lagi. Jadi sudah tadi yang sudah disampaikan dari awal bahwa kami memang preventif juga gitu kan, seperti itu dengan pasti dengan inovasi-inovasi pelayanan yang lebih baik, dan ruangan pun kami berinovasi terus, bebenah terus untuk lebih baik. Jadi jangan pernah takut untuk ke rumah sakit RSUD Cibinong. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan dengan medical check up, karena medical check up-nya sudah cukup mumpuni, dengan layanan-layanan baru juga cukup mumpuni. Jadi silakan datang ke RSUD Cibinong. Gak cuma pelayanan fasilitas aja berarti ya? Iya betul. Jadi better health, better tomorrow. Jadi kalau kita menjaga sejak awal, jangan sampai sakit. Kadang orang kan gini, medical check up, nggak mau takut ketahuan, gitu ya. Ya kan? Biasanya gitu. Padahal medical check up itu adalah hal yang penting. Jadi usahakan 6 bulan sekali, atau jika masih muda ada kategorinya ya, Iya, mungkin betul. bisa 1 tahun sekali. Tetapi secara umum kita dengan kesibukan kita, kemudian makanan saat ini Betul. juga ya, yang luar biasa, tidak bisa kita jaga 100%, ada baiknya 6 bulan kita kontrol gitu untuk medical check up, nggak usah takut. Sangat penting ya dengan gaya hidup dan pola Betul. makan yang kita jalankan Betul. sekarang Betul. ya. Dan tadi Betul. konsultasi Gizi. gizi, konsultasi tadi ya hipnoterapi ya kan, supaya Akupuntur boleh dok ya, sambil relaksasi di akupuntur. Relaksasi. Iya betul. Apalagi dengan fasilitas yang sangat lengkap nih di RSUD Cibinong nih Tribuners. Iya. saya soalnya ngerasain loh, ini mungkin sekaligus testimoni langsung ya. Boleh nggak nih? Boleh ya? Boleh. Jadi seperti saya misalnya di tengah kesibukan gitu ya, kita usahakan jangan sampai sakit, karena kalau sakit nggak masuk kantor repot, semua orang nyariin ya. Jadi dengan akupuntur sederhana, misalnya saya biasa penyakit perempuan tuh kan ada di bulan-bulan di hari-hari tertentu di bulannya, sakit kepala ya kan ya, Betul. saat Menstruasi. menstruasi Iya. ya, itu dengan ditusuk sambil, malah kadang saya suka ekstrim, sambil ngantor sambil ngezoom 15 menit hilang keluhannya tanpa minum obat. Apalagi di tanggal-tanggal tua gitu. Oh gitu ya. Kalau itu Akupuntur beda. akupunturnya harus sampai dompet itu dokter Sari. Dompetnya juga akupuntur ya dok ya. Tapi itu tadi manfaatnya sangat terasa bagi saya pribadi gitu. Dulu saya orang yang sangat skeptis ya, Dengan masa hal-hal seperti bisa? itu ya, Iya, masa bisa sih gitu ya. Tapi ternyata untuk sakit kepala, misalnya GERD nih, apa-apa GERD ya. Anak sekarang ya kan, padahal karena abis makan pedas, makan asam, nah itu bisa sangat terbantu dengan akupuntur, hal yang sederhana gitu. Oke, baik, terima kasih Dokter Yuki, Dokter Sari. Nah, terima kasih sudah mau datang ke Terima kasih, Tribun Mbak News Yasa. Bogor ini. Iya. Rasanya sudah habis waktu kita berbincang ini. Mungkin lain kali kita bisa berbincang lagi di lain Pasti, kesempatan. insya Allah ya, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat. Nah, selain Tribuners mengetahui soal keunggulan dan fasilitas di RSUD Cibinong ini, kita juga jadi menambah pengetahuan nih soal kesehatan. Sekali lagi terima kasih dokter. Terima kasih kasih. atas kunjungannya. Semoga tenaga medis RSUD Cibinong selalu diberikan kelancaran dan Amin, amin. dalam penugasannya ya. Sama-sama. Salam Rekan sehat, jurnalis dokter. juga begitu. Salam sehat. Salam sehat. Jaga kesehatan. Oke Tribuners, seru sekali hari ini kita bisa berdiskusi langsung dengan Direktur RSUD Cibinong Dr. Yuki dan juga ada Dr. Sari. Terus saksikan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Anissa Handayani pamit undur diri, sampai jumpa. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.